Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, halo, apa kabar teman-teman semua? Baik, sehat ya? Alhamdulillah, ya alamin. Nah, saya cukup senang jika teman-teman semua berada dalam keadaan sehat dan alhamdulillah saya juga sedang dalam kondisi yang sedang fit-fitnya karena sekarang juga malam Jumat, malam yang penuh berkah. Dan kita lihat di belakang saya pemandangannya cukup bagus, langit biarpun tanpa ada bintang tapi tidak hujan, hari tidak panas, dan juga kita juga bisa merasakan sedikit sepoi-sepoi angin yang akan membuat kita siap untuk berbagi bersama beberapa menit ke depan. Nah, saya cukup mengapresiasi kehadiran teman-teman di sini karena teman-teman di sini dengan meluangkan waktunya beberapa menit untuk duduk di sini, kita saling berbagi bersama-sama. Saya yakin teman-teman adalah orang-orang pintar, orang-orang hebat karena tidak semua orang mau meluangkan waktu dan atau mungkin mereka akan menganggap kegiatan kita ini hanya sekedar untuk buang-buang waktu saja. Oleh karena itu, marilah kita memberikan aplaus untuk diri kita masing-masing, untuk kita semua yang berada di tempat ini. Nah, teman-teman, beberapa menit ke depan saya akan bersama teman-teman tak kenal maka tak sayang, maka saya ingin memperkenalkan diri saya dulu kepada teman-teman. Nama saya Febrian. Saya berasal dari Kabupaten Mukomuko, Provinsi Bengkulu. Nah, apa yang akan kita bahas pada pertemuan kita kali ini? Nah, saya akan memberikan clue-nya bagi teman-teman semua. Nah, teman-teman, jika ada yang hobi dengan film Korea, silakan tunjuk tangan ya. Oke, Mbak. Ya, Mbak ini ya. Oke, banyak ternyata. Nah, kalau kita buat yang suka hobi nonton film Korea, nah tentu karena filmnya bagus, seru. Nah, biasanya apa yang teman-teman butuhkan sebagai teman untuk saat menyaksikan film tersebut? Ya, oh ya, ada snack. Kemudian apa lagi yang kita butuhkan? Tisu. Ah ya, benar, tisu. Nah, ini dia tisu yang kita maksudkan tadi. Nah, apa kegunaan tisu tadi? Ya, karena kita menyaksikan film Korea, filmnya biasanya akan menguras air mata sehingga para cewek-cewek biasanya akan menangis saat menyaksikan film tersebut karena terhanyut dalam alunan cerita dari film tersebut. Nah, selain menangis, biasanya juga akan membuang ingus, juga kita akan membersihkannya dengan tisu ini. Nah, tapi sebelum kita membahas lebih dalam tentang tisu ini, tahukah teman-teman dari mana asal muasal terciptanya tisu ini? Nah, tisu terbuat dari sebatang pohon yang ditebang dan diolah sedemikian rupa sehingga menjadi bentuk seperti ini. Nah, negara yang pertama kali menggunakan atau menciptakan tisu adalah negara Cina pada abad ke-14. Nah, jadi tisu mereka ciptakan gunanya untuk kegiatan mereka BAB. Jadi digunakan untuk membersihkan BAB mereka, dan tisu didesain sedemikian rupa untuk agar dia segera bisa larut ke dalam air saat mereka membersihkannya sehingga tidak bekas tisu yang sudah dipakai ini tidak akan menghambat saluran pembuangan dari toilet mereka. Nah, kita tidak akan membahas terlalu jauh tentang sejarah dari penciptaan tisu. Nah, kita akan maju ke inti dari cerita kita. Nah, teman-teman, tadi kita sudah mengetahui bahwa ada dua manfaat atau kegunaan dari tisu ini. Yang pertama tadi untuk menghapus air mata saat kita menangis, saat kita sedih. Nah, biasanya kita mengeluarkan air mata dan kita hapus dengan dengan tisu ini. Maaf, beli. Nah, selain itu juga tadi sudah disebutkan bahwa orang Cina dan juga beberapa negara-negara di belahan bumi barat, mereka membersihkan buang airnya dengan menggunakan tisu ini. Nah, jadi sudah ada 3 kegunaan dari tisu. Nah, tapi apakah benar hanya 3 kegunaan tisu? Nah, kita lihat kegunaan lain dari tisu. Nah, mungkin ada teman-teman yang bisa menjawab. Silakan raise hand terlebih dahulu. Nah, iya benar. Nah, setelah makan kita menggunakan tisu untuk melap tangan kita. Baik itu kita makan pakai tangan atau makan pakai sendok. Biasanya kita juga tetap akan menggunakan tisu untuk membersihkan mulut kita. Nah, kemudian juga para ibu-ibu atau para cewek-cewek setelah pergi dalam suatu kegiatan, biasanya ketika meninggalkan rumah selalu berdandan. Benar apa betul? Ya, benar kan? Nah, jadi setelah
kembali ke rumah setelah mengikuti kegiatan-kegiatan apa, misalnya pergi arisan, pergi pesta, atau pergi hangout dengan teman-temannya. Nah, biasanya kita sampai di rumah, kita akan segera membersihkan, melap lagi riasan-riasan di wajah kita. Nah, tentu salah satunya yang sangat berjasa untuk membersihkan tersebut adalah tisu ini. Nah, jadi tisu ini sangat memiliki banyak sekali manfaat. Jadi bisa untuk membersihkan wajah, melap keringat, membersihkan tangan, melap ingus, dan membersihkan kotoran. Nah, itu tadi manfaat-manfaat yang diberikan oleh tisu. Tapi teman-teman, tahukah teman-teman apa dampak negatif yang diakibatkan oleh penggunaan tisu ini? Ya, silakan tunjuk tangan. Oke, Mas, silakan dengan Mas siapa? Ya, dengan Mas Ilham ya. Oke. Jadi iya, penggunaan tisu akan semakin banyak kita menggunakan tisu, maka akan semakin banyak pula pohon-pohon yang harus menjadi bertumbangan digunakan untuk membuat tisu ini. Nah, jadi kita sebagai manusia karena kita harus mengurangi penggunaan tisu ini, menggunakan dengan seefektif dan seefisien mungkin. Jangan dihambur-hamburkan, jangan dikit-dikit pakai tisu, dikit-dikit pakai tisu. Kasihan nanti jika pohon-pohon semuanya ditumbang, maka anak cucu kita nanti tidak akan bisa mengetahui pohon ini pohon apa, ini pohon apa, karena mereka cuma bisa melihatnya melalui gambar atau video dari zaman-zaman sebelumnya, sebelum mereka maksudnya. Nah, kemudian dampak yang kedua, pembuatan tisu juga memerlukan bahan-bahan kimia, sehingga nanti akan menyebabkan polusi lingkungan, pencemaran lingkungan, baik pencemaran air juga pencemaran tanah jika tidak memiliki proses daur ulang yang baik, yang memadai. Nah, apalagi dampak negatif yang ketiga, silakan ayah Mbak yang di sana, yang di ujung. Oke. Nah, jadi limbah tisu juga memiliki masalah lingkungan. Nah, jadi setelah kita menggunakan tisu, apalagi biasanya kalau kita yang dalam mobil, kadang banyak yang membuang kotoran-kotorannya, bisa tisu atau plastik langsung dibuang ke jalan. Nah, tentu akan menimbulkan pencemaran lingkungan bagi daerah yang telah dilewati oleh mobil kita tadi. Nah, dampak yang terakhir, penggunaan tisu dalam jumlah besar akan berdampak juga terhadap kegiatan kesehatan manusia. Nah, kenapa berdampak pada kesehatan manusia? Karena tadi juga sudah disebutkan bahwa penggunaan tisu menggunakan bahan-bahan kimia dan tidak semua manusia bisa tahan dengan penggunaan tisu ini. Apalagi jika kita gunakan secara terus-menerus, lama-kelamaan juga akan berdampak pada kesehatan kita. Nah, orang-orang tertentu dengan masalah alergi, maka dia ketika menggunakan tisu dengan bahan kimia, maka dia akan langsung mengalami, kulitnya akan mengalami reaksi tertentu terhadap tisu ini. Nah, jadi dapat kita simpulkan bahwa tisu memiliki banyak sekali manfaat, namun harus kita gunakan dengan sebaik mungkin, kita menggunakannya dengan sebijak mungkin. Nah, teman-teman, demikianlah pertemuan kita kali ini. Saya sangat senang sudah bisa berbagi dengan teman-teman hebat sekalian, dan tentu atas upaya dan semangat kita semua, kita perlu memberikan apresiasi, dan kembali kita tepuk tangan untuk kita semua yang telah hadir di sini. Kalian semuanya hebat, dan kita tutup dengan sebuah quote dari saya. Jika kamu tidur dan kamu bangun keesokan harinya, kamu memiliki dua buah kesempatan, memiliki dua buah pilihan. Pilihan pertama, kamu akan kembali tidur dan melanjutkan mimpimu. Pilihan yang keduanya adalah kamu segera bangun dan wujudkan mimpimu tersebut. Nah, kemudian terakhir saya juga ingin menutup dengan sebuah pantun. Malam-malam ngulekin cabe demi nurutin istri yang lagi ngidam. Malam-malam bikin video demi nurutin videonya Bang. Mohon maaf sebentar karena saya belum terbiasa bikin pantun. Kita ulang ya. Oke. Malam-malam ngulekin cabe. Cakep. Demi nurutin ngidam bini yang lagi bunting. Cakep. Malam ini bikin video tugas dari Bang Bebe demi bisa lancar public speaking. Saya Febrian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.